Alhamdulillah, Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jiha waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, ayahsabul insanu ayyudraka sudah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah. Dengan ilmunya yang azali atau ada tanpa permulaan, Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Ia menciptakan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur. Melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ayahsabul insanu ayyudraka sudah? Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini, berlaku pada diri mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kullu ja'dhariyyin jawadhin sakhabin bil aswaki jifatin bil lail himarin bin nahar arifin bi amrid dunya wa jahilin bi amril akhirah. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram, banyak bicara haram untuk mendapatkan harta,
tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia model seperti mereka ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat An-Naba ayat 13. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan saleh, dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan saleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Artinya, orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim maupun non-muslim, tanpa hak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan syaitan atau hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah?" Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan ruh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, ruhnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Betapa banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu, kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita, berbeda dengan harta. Kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan alam kubur dan alam akhirnya. Seorang penyair menyandungkannya,
ya man bidunyahu ishtaghala wa gharrahu tulul amal, al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal. Artinya, wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.